Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga harusnya kita bersyukur atas segala nikmatnya yang tiada terhingga. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Ya teman-teman, pada video ini atau kesempatan ini marilah kita merenungkan sebentar tentang nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan kita. Tasawuf sering dipahami sebagai ilmu tentang kedekatan dengan Allah yang diajarkan melalui penyucian jiwa dan perilaku. Dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, nilai-nilai tasawuf memberikan arah dari ketenangan hati, serta mengajarkan kita untuk hidup lebih bijaksana dan penuh rasa syukur. Ya, poin pertama yaitu makna tasawuf dan tujuan utamanya. Tasawuf dalam pengertian yang sederhana dapat kita artikan sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan membersihkan hati dari segala sifat buruk dan menggantinya dengan sifat yang mulia. Dengan tujuan utama tasawuf adalah mencapai ma'rifatullah, yaitu pengetahuan dan kedekatan dengan Allah. Dalil pertama surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaikal ladina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ya, artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan, tetapi kebaikan yang hakiki adalah orang yang beriman kepada Allah, hari kiamat, malaikat, kitab-kitabnya, dan nabi-nabinya, yang memberikan hartanya meskipun ia menyukainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan, peminta-minta, dan untuk membebaskan hamba sahaya yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila mereka berjanji, dan orang-orang yang bersabar dalam penderitaan, kesempitan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Baik teman-temanku, ayat ini mengajarkan bahwa kebaikan yang baik atau yang hakiki bukan hanya tampak pada ibadah ritual saja, tetapi juga pada kualitas hati yang ikhlas dan tindakan yang nyata yang mencerminkan ketakwaan kita. Kemudian tasawuf juga mengajarkan kita bahwa membersihkan hati dan amal dengan ikhlas adalah bentuk kebaikan yang sejati. Kemudian teman-teman, contoh dalam kehidupannya yaitu misalnya
seorang pegawai yang bekerja dengan penuh tanggung jawab dan niat yang ikhlas, meskipun pekerjaannya tidak mendapatkan pujian atau penghargaan dari siapapun. Ia melakukan pekerjaannya sebagai bentuk pengabdian, pengabdiannya kepada Allah, bukan untuk mendapatkan pujian dari seseorang atau balasan dari seseorang. Ini adalah termasuk contoh bagaimana nilai tasawuf, yaitu ikhlas, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian poin yang kedua, yakni penyucian hati dan tazkiyah. Salah satu konsep penting dalam tasawuf adalah tazkiyah atau penyucian hati atau penyucian jiwa. Penyucian hati ini adalah proses menghilangkan segala penyakit hati dan sombong atau seperti iri, dengki, riya. Tasawuf mengajarkan kita untuk senantiasa berusaha membersihkan hati agar setiap perbuatan kita menjadi lebih murni dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Sebentar ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, artinya sungguh beruntung orang yang mensucikannya, dan sesungguh merugilah orang yang mengotorinya atau mengotori jiwanya. Ayat ini menjelaskan bahwa jiwa yang bersih dan terjaga dari keburukan adalah jiwa yang beruntung. Penyucian hati merupakan inti dari tasawuf, di mana seorang muslim diajak untuk terus berusaha membersihkan dirinya dari segala bentuk penyakit hati yang dapat menghalangi kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh dalam kehidupannya yaitu seperti seorang ibu yang berusaha membersihkan hatinya dari rasa iri kepada sesama atau kepada ibu lainnya, meskipun ada saudara atau teman yang lebih sukses dari dirinya. Dengan hati yang ikhlas dan penuh dengan tidak rasa cemburu, atau dengan hati yang ikhlas dan tanpa rasa cemburu, ia tetap berdoa dan berusaha yang terbaik untuk keluarganya yang menciptakan kedamaian dalam rumah tangga. Kemudian poin yang ketiga yaitu ikhlas dalam beribadah dan beramal. Salah satu prinsip utama dalam tasawuf itu adalah ikhlas, ya teman-teman ya. Seorang yang telah mendalami tasawuf akan melakukan segala perbuatannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada niat yang lain, baik itu riya atau ingin dipuji orang lain atau untuk tujuan duniawi. Yang penting kuncinya itu ikhlas adalah kunci utama dalam setiap amal kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, artinya dan mereka tidak beriman atau mereka tidak disuruh melainkan agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Ayat ini mengajarkan kita yaitu bahwa segala amal perbuatan itu harus dilakukan dengan niat yang lurus, yaitu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh dalam kehidupannya yaitu seorang relawan yang menyumbangkan hartanya atau waktu atau tenaganya untuk membantu sesama tanpa berharap imbalan apapun, hanya untuk memperoleh ridha Allah. Ia tidak memikirkan penghargaan atau pengakuan dari orang lain,
melainkan hanya ingin memberikan manfaat bagi orang yang membutuhkan. Kemudian poin yang keempat yaitu teman-teman, sabar dalam menghadapi ujian atau cobaan. Dalam kehidupan yang kita seringkali dihadapkan pada berbagai macam ujian dan cobaan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam atau dari diri kita sendiri. Tasawuf mengajarkan kita untuk bersabar dan tawakal atau berserah diri kepada Allah dalam menghadapkan atau menghadapi segala kesulitan. Kesabaran adalah salah satu kualitas yang sangat dihargai dalam Islam, dan ini juga diajarkan oleh tasawuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah juz 2 ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat ini mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi ujian kita harus memiliki kesabaran dan selalu mengandalkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tasawuf mengajarkan bahwa dengan sabar dan tawakal kita akan mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala melewati setiap ujian yang datang dalam hidup ini. Contoh dalam kehidupan ini yaitu seorang pasien yang berjuang melawan penyakitnya atau melawan dengan penyakit yang ada di dirinya, yaitu dengan cara tetap bersabar, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha mengikuti segala instruksi medis dengan tawakal. Ia tidak memberikan atau membiarkan rasa putus asa dalam dirinya, tetapi tetap menjaga keimanannya dan terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kelima yaitu tawadu, atau rendah hati di sini. Baik teman-teman, jadi nilai penting dalam tasawuf adalah tawadu atau rendah hati. Seorang yang telah mendalami tasawuf itu ia tidak akan sombong dengan apa yang telah ia capai atau ia telah dimilikinya. Ia menyadari bahwa segala sesuatu yang ada padanya itu karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu ia akan selalu senantiasa menjaga sikap rendah hati dalam setiap langkah hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi haunaw wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang pengasih, yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang yang bodoh menyapa mereka dengan kesombongannya atau dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ayat ini menggambarkan sifat tawadu sebagai ciri khas dari hamba-hamba Allah yang terbaik. Mereka tidak sombong, bahkan ketika menghadapi ejekan atau hinaan, mereka tetap menjaga sifat atau sikap yang baik dan penuh kesabaran. Contoh dalam kehidupannya yaitu seorang pemimpin yang meskipun memiliki kekuatan atau kedudukan tinggi, tetap bersikap rendah hati kepada rakyatnya. Ia tidak merasa lebih baik atau lebih segalanya daripada orang lain, dan senantiasa mengingatkan dirinya bahwa segala prestasi dan keberhasilan yang ia capai atau yang ia diraihnya adalah sebuah bentuk bantuan dari izin Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu mengedepankan keramahan
dan kebaikan dalam setiap interaksi dengan orang lain. Ya, jadi teman-temanku semuanya, marilah kita menjadikan nilai-nilai tasawuf itu sebagai pedoman hidup kita. Penyucian hati, ikhlas dalam beramal, kesabaran dan tawaduk adalah bekal yang sangat berharga dalam hidup kita. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan ajaran tasawuf dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, ya Allah, bersihkan hati kami, kuatkan hati kami atau iman kami, dan jadikan hamba-Mu ini yang ikhlas, sabar dan tawadhu. Amin ya rabbal alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.